Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia oleh kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Armita Isnaini Munte dengan NIM 0506231042. Yang kedua yaitu Deva Fitri Juya dengan NIM 0506232086. Dan yang terakhir Khairun Nisha Segara dengan NIM 0506232142. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sengketa bisnis. Yang kedua, apa saja penyebab terjadinya sengketa bisnis. Yang ketiga, bagaimana metode penyelesaian bisnis di Indonesia. Yang keempat, bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perkembangan bisnis di Indonesia. Pengertian sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan konflik perdata yang sering muncul dalam dunia bisnis, baik dalam skala nasional maupun skala dunia. Konflik korporasi biasanya muncul sebagai akibat dari ketidaksepakatan mengenai cara menjalankan kontrak korporasi. Pelaku bisnis harus memahami nilai kontrak bisnis untuk mencegah kekalahan jika terjadi sengketa. Ada beberapa dampak negatif sengketa bisnis. Yang pertama yaitu perkembangan yang lamban, yang kedua yaitu produktivitas di dalam perusahaan menurun, dan yang terakhir yaitu terjadi peningkatan substansial dalam biaya operasional perusahaan bersama dengan banyak konsekuensi lainnya. Jenis-jenis sengketa bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sengketa perdagangan. Sengketa perdagangan adalah gangguan atau pertikaian yang timbul dalam aktivitas perdagangan antara dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu sengketa penanaman modal. Sengketa ini muncul antara perusahaan dan investor terkait dengan kesepakatan investasi. Yang ketiga yaitu sengketa kontrak, terkait dengan pelanggaran kontrak antara pihak-pihak bisnis. Dan yang terakhir yaitu sengketa properti, terkait dengan kepemilikan properti atau tanah, berkaitan dengan properti yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Penyebab terjadinya sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan perselisihan atau ketidaksepakatan yang terjadi dalam konteks bisnis. Terdapat 2 faktor penyebab konflik bisnis di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelemahan dari elemen substansi hukum. Yang kedua yaitu kelemahan dari elemen struktur hukum, dan yang terakhir yaitu kelemahan dari elemen budaya hukum. Yang pertama yaitu beban yang terlalu berat, yang kedua yaitu lamban dan buang waktu, yang ketiga yaitu mahal dan tidak responsif terhadap kepentingan umum, dan yang terakhir dianggap terlalu teknis. Baiklah, perkenalkan nama saya Khairun Nisha Segara. Di sini saya akan menunjukkan materi sebelumnya yang dibawakan oleh rekan saya bernama Armita Isnaini Munte. Materi yang akan saya bawakan yaitu metode penyelesaian bisnis Indonesia, di mana metode litigasi dan juga non-litigasi. Baiklah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu litigasi, atau bisa disebut dengan penyelesaian melalui pengadilan. Lalu, litigasi sendiri merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui jalur pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan niaga, maupun pengadilan lainnya, sesuai dengan jenis sengketa yang telah dihadapi. Lalu, jika masuk ke dalam proses litigasi, pada umumnya diatur secara formal dengan prosedur yang telah ketat berdasarkan perundang-undangan yang telah mengatur. Lalu, untuk proses penyelesaian sengketa bisnis Indonesia melalui pengadilan diawasi oleh lembaga peradilan negara yang dimana di bawah Mahkamah Agung itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang non-litigasi, yang dimana metode non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur pengadilan. Metode ini juga banyak dipilih dikarenakan untuk menghindari yang adanya proses pengadilan seringkali panjang
rumit, dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu ada pun beberapa bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup alternatif dispute resolution atau AEDR, ada arbitrase, mediasi, dan konsilasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan, yang dimana pengadilan berperan dalam mengatur perselisihan di antara pencari keadilan yang mengandalkan adanya proses litigasi tersebut, yang dimana Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi Indonesia melalui rancangan strategi untuk mempercepat penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini di mana tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya yang relatif rendah namun melalui sistem yang lebih efisien. Berdasarkan pasal 1 nomor 10 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi bahwasanya alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, dan atau juga penilaian para ahli. Baiklah, di dalam konsultasi ini terdapat undang-undang yang membahasnya, yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, yang dimana tidak memberikan definisi khusus tentang adanya konsultasi tersebut, yaitu tadi ada negosiasi. Dalam negosiasi ini terletak pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, yang dimana para pihak kemudian harus menyepakati penyelesaian sengketa tersebut dalam bentuk tertulis, yang dimana sejalan dengan ancaman yang tidak sah, persetujuan perdamaian juga harus dibuat secara tertulis melalui atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Konsilasi dalam kata conciliation dalam bahasa Inggris merujuk pada perdamaian. Dalam Black's Law Dictionary, konsilasi juga diartikan sebagai proses perdamaian. Berdasarkan buku ketiga Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1851 hingga 1864, konsilasi tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Lalu, jika kita bergeser pada pasal 6 ayat 7 dan juga 8 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, dalam waktu 30 hari sejak dasar pengajuan di pengadilan negeri, kesepakatan tertulis hasil konsilasi harus disampaikan ke pengadilan. Lalu, dalam perkembangan hukum penyelesaian sengketa bisnis Indonesia, perkembangan hukum Indonesia mengenai penyelesaian sengketa alternatif atau bisa disebut juga dengan EDR telah mencapai beberapa tonggak penting, yang dimana dengan penekanan khusus pada kemajuan alternatif EDR dan peningkatan efisien dalam proses litigasi. Selanjutnya yaitu penjelasan singkat tentang evolusi hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama yaitu peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Di dalam lembaga penyelesaian sengketa, terdapat 3 lembaga instrumen penting yang menjadi pondasi dalam penyelesaian sengketa. 1. Peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yaitu lembaga pengadilan, perdagangan atau niaga, dan agama. Ketiga, lembaga ini adalah berfungsi sebagai lembaga komunikasi yang berguna untuk menyelesaikan penyelesaian bisnis di Indonesia. Yang kedua yaitu ada alternatif penyelesaian sengketa atau EDR. Salah satu preferensi paling populer penyelesaian yang untuk menyelesaikan di Indonesia adalah arbitrase. Arbitrase adalah metode-metode penerapan serangkaian aturan tertentu di luar kerangka umum yang didasarkan pada prosedur resmi yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang terkait.
Nah, yang terakhir ada efektivitas penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas arbitrase sebagai penyelesaian luar pengadilan, antara lain penyelesaian kecepatan, kerahasiaan, pengeluaran yang Selanjutnya, dapat kasus sengketa diatur. Budi Said versus PT Aneka Tambang atau Antam. Kasus ini bermula ketika Budi Said, seorang pengusaha asal Surabaya, mengaku membeli 7 ton emas dari butik emas logam mulia milik Antam di Surabaya pada 2018. Namun ia hanya menerima 5,9 ton emas. Sisa 1,1 ton emas yang tidak diterima diklaim sebagai haknya karena ia merasa telah membayar sesuai kesepakatan. Klaim ini termasuk diskon yang diberikan oleh oknum pegawai Antam saat transaksi berlangsung. Pada 2018, Budi Said menggugat Antam ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan tuntutan pembayaran kerugian sebesar 817,4 miliar atau setara 1,1 ton emas. Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan gugatan Budi Said. Antam kemudian mengajukan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tetapi seluruh upaya hukum tersebut ditolak. Putusan final Mahkamah Agung pada September 2023 mewajibkan Antam untuk menyerahkan 1,1 ton emas kepada Budi Said. Pada Januari 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Budi Said sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana lain terkait transaksi ini. Dugaan kejahatan melibatkan kemungkinan pemalsuan dokumen atau manipulasi transaksi yang merugikan Antam. Penyidik menahan Budi Said di Rutan Salemba selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari sisi perdata, kasus ini selesai dengan putusan Mahkamah Agung yang menggugatkan hak Budi Said atas 1,1 ton emas. Antam diharapkan memenuhi kewajiban tersebut. Dari sisi pidana, kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Agung untuk memastikan apakah ada unsur pidana yang melibatkan Budi Said dan pihak-pihak terkait lainnya. Penyelesaian perdata dan pidana dijalankan terpisah. Dalam kasus ini, pengadilan perdata berhasil memberikan keadilan bagi penggugat atau Budi Said. Namun, tuduhan pidana terhadapnya menunjukkan potensi adanya manipulasi selama proses transaksi. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dalam bisnis serta pengawasan ketat terhadap proses transaksi oleh pihak terkait. Jadi, kesimpulan dari materi kami ini, sengketa bisnis merupakan konflik yang muncul dalam konteks hubungan bisnis yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran kewajiban, dan ketidakpuasan terhadap hasil kerjasama. Di Indonesia, terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa bisnis, termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, namun arbitrase menjadi salah satu pilihan populer karena prosesnya yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan sifatnya yang lebih tertutup. Meskipun penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah pilihan yang sah, proses ini seringkali dianggap mahal, formalistik, dan memakan waktu. Oleh karena itu, banyak pihak yang lebih memilih metode alternatif yang lebih efisien. Hukum penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia terus berkembang dengan adanya regulasi yang mendukung penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.